Pada video kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul pengujian hipotesis sampel besar yang meliputi latar belakang pengujian hipotesis sampel besar, karakteristiknya, konsep hipotesis H0 dan H1, serta bagaimana pengujian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Nama saya Desi Ramadhani. Saya Juwita Eka Putri. Saya Revon Miftah Putrawan. Pada materi ini saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Sebelum masuk ke perhitungannya, kita perlu memahami dulu mengapa pengujian hipotesis itu penting. Dalam dunia bisnis maupun penelitian, keputusan ini tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi, tetapi harus didukung oleh data. Nah, pengujian hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah dugaan peneliti benar atau tidak berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Pada pengujian sampel besar, jumlah sampelnya minimal 30 responden atau lebih. Karena ukuran sampelnya besar, analisis biasanya menggunakan distribusi normal atau yang dikenal dengan uji Z. Oleh karena itu, metode ini digunakan oleh banyak penelitian ekonomi, bisnis, dan manajemen. Pengujian hipotesis sampel besar adalah metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji dugaan mengenai parameter populasi jika jumlah sampelnya minimal 30. Selanjutnya, karakteristik dari pengujian hipotesis sampel besar ada beberapa. Yang pertama, jumlah sampelnya ini minimal 30 responden atau lebih. Kedua, pengujiannya menggunakan distribusi normal atau uji Z. Ketiga, metode ini didasarkan pada central limit theorem, yaitu teori yang menjelaskan bahwa jika ukuran sampel cukup besar, maka distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, meskipun data awalnya tidak selalu berdistribusi normal. Dan terakhir, metode ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk menentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan statistik, pada gambar di sebelah kanan terlihat kurva normal. Bagian tengah merupakan daerah penerimaan H0, artinya data tidak memberikan bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Sedangkan bagian kiri dan kanan yang berwarna biru merupakan daerah penolakan H0. Jika nilai Z hitung berada pada daerah tersebut, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Pada slide 3, sebelum melakukan pengujian, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu H0 dan H1. Hipotesis 0 atau H0 merupakan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Hipotesis ini dianggap benar sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau terdapat pengaruh sesuai dugaan peneliti. Sebagai contoh, jika rata-rata yang diuji adalah 10, maka H0 ditulis mu sama dengan 10. Sedangkan H1 menyatakan mu tidak sama dengan 10. Nantinya, hasil pengujian statistik ini akan menentukan apakah H0 diterima ataupun ditolak. Di slide ini saya akan menjelaskan tahapan dalam melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji Z. Jadi yang pertama adalah merumuskan hipotesis, yaitu H0 sebagai hipotesis 0 dan H1 sebagai hipotesis alternatif. Lalu langkah keduanya menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Jadi misalnya 5% yang digunakan sebagai batas untuk mengambil keputusan. Selanjutnya menentukan statistik uji. Karena sampel yang digunakan berjumlah 30 atau lebih, maka digunakannya uji Z. Setelah itu menentukan daerah penolakan berdasarkan nilai Z kritis. Kemudian menghitung nilai Z hitung dari data sampel. Jadi nilai Z hitung tersebut dibandingkan dengan Z table atau Z kritis. Lalu yang terakhir, kita menarik kesimpulan. Apakah H0 ditolak atau gagal ditolak? Berdasarkan hasil perbandingan tadi, semua proses ini ditunjukkan pada flowchart di sebelah kanan agar lebih mudah dipahami. Nah, di slide selanjutnya, ini menjelaskan mengenai uji Z untuk sampel besar. Uji Z digunakan untuk menguji rata-rata populasi atau proporsi ketika jumlah sampel minimal 30. Jadi jika simpangan baku populasi diketahui,
maka digunakan rumus yang pertama. Namun jika simpangan baku populasi tidak diketahui, maka digunakan simpangan baku sampel sebagai penggantinya. Nah, di sebelah kanan terdapat keterangan setiap simbol dalam rumus, seperti rata-rata sampel, rata-rata populasi, simpangan baku, ukuran sampel, dan nilai Z hitung. Inti dari uji Z adalah membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata yang dihipotesiskan untuk menentukan apakah perbedaannya signifikan atau hanya terjadi karena faktor kebetulan. Lalu selanjutnya di slide 6 ini jelaskan mengenai tingkat signifikansi dan daerah penolakan. Tingkat signifikansi menunjukkan batas toleransi kesalahan dalam pengujian hipotesis. Nilai yang paling sering digunakan adalah 10%, 5%, dan 1%. Jadi semakin kecil nilai alfa, maka semakin ketat syarat untuk menolak hipotesis 0. Di sebelah kiri terdapat tabel nilai Z kritis untuk uji satu sisi dan dua sisi. Sedangkan grafik di sebelah kanan menunjukkan daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0. Jadi jika nilai Z hitung berada di luar batas Z kritis, maka H0 ditolak. Nah, sebaliknya jika masih berada di dalam daerah penerimaan, maka H0 tidak ditolak. Nah, di slide ke-7, dalam pengujian hipotesis terdapat dua jenis kesalahan yang perlu dipahami. Jadi kesalahan tipe 1 atau alfa terjadi ketika kita menolak H0, padahal sebenarnya H0 benar. Contohnya, sebuah produk sebenarnya berkualitas baik, tetapi hasil pengujian menyatakan produk tersebut cacat. Sedangkan kesalahan tipe 2 atau beta terjadi ketika kita tidak menolak H0, padahal sebenarnya H0 salah. Jadi misalnya produk yang sebenarnya cacat justru dianggap memenuhi standar kualitas. Tabel di bagian bawah menunjukkan 4 kemungkinan hasil keputusan, yaitu 2 keputusan yang benar dan 2 kemungkinan kesalahan. Karena itu dalam penelitian sangat penting memilih tingkat signifikan yang tepat agar resiko kesalahan dapat diminimalkan. Jadi di sini saya akan membahas studi kasus pengujian rata-rata waktu pelayanan nasabah di Bank Sejahtera. Nah, pada studi kasus ini Bank Sejahtera menetapkan standar waktu pelayanan 10 menit per nasabah. Namun, manajer operasionalnya menduga rata-rata waktu pelayanan sudah melebihi 10 menit karena meningkatnya jumlah nasabah. Lalu untuk membuktikannya, dilakukan pengujian hipotesis menggunakan one sample Z-test. Nah, di sini ada data penelitiannya. Lalu saya akan menggunakan Excel sebagai alat perhitungannya. Kita pindah ke Excel. Di sini kita masukkan dulu data dari 40 nasabah, itu waktu pelayanannya. Kita asumsikan semua angka ini. Lalu kita menggunakan data analisis untuk menghitung. Nah, kita klik data analisisnya, lalu kita pilih deskriptif statistik. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita masukkan datanya itu yang di kolom waktu pelayanan, tapi judulnya tidak usah diambil. Nah, di sini kita pilih yang kolom, lalu new worksheet apply, lalu summary statistik. Lalu kita klik OK. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini ya teman-teman. Ini. Lalu kita masukkan ke balik lagi ke sheet yang tadi. Nah, dari hasil statistik deskriptif tersebut kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai one sample Z-test. Nah, selanjutnya kita ketik di sini di perhitungan ini di bawah sini. Di sini ditentukan nilai mu 0 sebesar 10. Lalu karena ini merupakan rata-rata yang dihipotesiskan ya. Lalu taraf nyatanya itu kita gunakan 5%, kita tulis menjadi desimal 0,05 sehingga diperoleh tabel Z sebesar 1,645. Di sini dapat dari bukunya ya, kita di buku statistik itu ada Z table, kita lihat.
Lalu kemudian kita hitung nilai akar jumlah sampel. Nah, ini perhitungannya itu kita klik rumusnya itu SQRT, lalu kita pencet yang ini, jumlah sampel. Lalu nanti otomatis dia akan muncul seperti ini. Angkanya itu ada 6,324 sekian. Nah, setelah itu kita menghitung standar error, yaitu simpangan baku dibagi, nih kita lihat ya, simpangan baku dibagi akar jumlah sampel. Lalu hasilnya 0,12577 sekian. Nah, untuk menghitung Z hitungnya itu dibuat rumus seperti ini ya teman-teman. Jadi jumlah rata-rata X bar dikurang mu 0 lalu dibagi standar error. Dapatlah hasilnya 4,41 sekian. Nah, setelah seluruh perhitungan ini selesai, saya akan kembali lagi ke PPT ya. Nah, di sini kita bahas bagaimana hasil analisisnya. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh rata-rata waktu pelayanan sebesar 10,5 menit. Nah, dengan simpangan bakunya itu sebesar 0,796. Karena jumlah sampelnya itu cuma ada 40, sebanyak 40, jadi dari 30, maka berdasarkan teorema limit pusat atau central limit theorem, pengujian hipotesis bisa dilakukan menggunakan one sample z-test. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Di sini, bentar saya kecilkan dulu ini. Nah, di sini dilakukan pengujian hipotesis 0 ini ya, atau H0, menyatakan bahwa rata-rata waktu pelayanan tidak lebih dari 10 menit. Lalu, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa rata-rata waktu pelayanan itu lebih dari 10 menit. Nah, dari hasil perhitungan Z-table, perhitungan Z hitung sebesar 4,41, sedangkan Z-table-nya itu sebesar 1,645. Jadi, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat bukti bahwa rata-rata waktu pelayanan nasabah di Bank Sejahtera memang lebih dari 10 menit, gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada alur keputusannya. Yang pertama itu hipotesis, lalu kita hitung Z-nya, lalu Z hitungnya itu hasilnya segini, Z table-nya segini, dan ternyata setelah kita bandingkan Z hitung dengan Z table, itu H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya pada taraf signifikasi 5% terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa rata-rata waktu pelayanan nasabah di Bank Sejahtera itu lebih dari 10 menit. Artinya klaim bahwa rata-rata waktu pelayanan sebesar 10 menit tidak dapat dipertahankan karena waktunya melebihi dari yang ditentukan gitu. Lalu kesimpulan, pengujian hipotesis sampel besar merupakan metode statistika inferensial yang digunakan untuk menguji dugaan mengenai parameter populasi dengan memanfaatkan distribusi normal standar atau Z. Nah, metode ini digunakan ketika ukuran sampel minimal 30 atau sama dengan 30, sehingga berdasarkan teori limit pusat central limit theorem, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal dan pengujian uji Z menjadi tepat. Dalam pelaksanaannya, pengujian hipotesis melakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu merumuskan
hipotesis H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Menentukan signifikansi, memilih statistik uji yang sesuai, menentukan daerah penolakan, menghitung nilai statistik uji, kemudian membandingkan hasil perhitungan dengan nilai kritis untuk menentukan keputusan menerima atau menolak H0. Nah, proses tersebut memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif berdasarkan data yang diperoleh. Lalu pada studi kasus Bank Sejahtera tadi yang sudah dibahas, jumlah sampel sebanyak 40, artinya lebih dari 30 yang merupakan sampel besar. Nah, berdasarkan teorema limit pusat atau central limit theorem, distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal, sehingga pengujian hipotesis dilakukan menggunakan one sample z-test. Hasil pengujian menunjukkan nilai Z hitung sebesar 4,41, lebih besar dari Z-table yang angkanya itu di 1,645, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, rata-rata waktu pelayanan nasabah secara signifikan lebih dari 10 menit. Secara keseluruhan, pengujian hipotesis sampel besar terbukti menjadi alat analisis yang andal, objektif, dan dapat dipercaya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Melalui hasil pengujian tersebut, pihak manajemen dapat memperoleh dasar yang kuat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses pelayanan agar lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Oke, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.